teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya. Kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Dan mohon maaf ya beberapa hari ini karena ada keperluan keluar kota, ada urusan sangat penting ya, mohon maaf aku tidak upload readingan. Oke, tema readingan hari ini adalah gosip yang beredar ya tentang dirimu akhir-akhir ini. Dan ini general reading, tentunya bersifat umum, so bijak-bijaklah dalam menanggapi. Dan bagi teman-teman yang ingin personal reading, konsultasi secara pribadi, silakan hubungi nomor aku di deskripsi video di bawah, dan personal readingnya berbayar tentunya. Oke, kita mulai saja. Gosip yang beredar tentang dirimu akhir-akhir ini. Aku rasakan gini ya, orang-orang membicarakan kamu akhir-akhir ini. Kamu surrender to change, berserah pada perubahan. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu, kamu semua pasrahkan, ikhlaskan semua kepada Tuhan, kepada semesta di sini. Ya, itu yang kulihat di sini. Mungkin beberapa umur 29 di sini. Gosip yang beredar tentang diri kamu akhir-akhir ini. The Cheese Queen. Oke, aku ulang kembali. Ada kartu The Cheese Queen di sini ya. Gosip yang beredar tentang diri kamu. Kamu ini seorang, kalau kamu wanita ya, seorang ratu strategi, ratu catur, alias kalian pintar membuat planning, membuat strategi, membuat perencanaan untuk masa depan. Ya. Dan orang membicarakan juga kamu sangat penuh percaya diri. Ya, penuh strategi, entah kalian seorang wanita, seorang pria nonton ini tidak pandang gender ya. Kamu adalah ratu catur, raja catur, the cheese queen, the cheese king. Ya, mungkin beberapa juga orang-orang membicarakan kamu sangat percaya diri dengan mungkin fisik kamu ya. Percaya diri dengan body kamu. Percaya diri dengan tubuh kamu yang sangat menarik itu ya. Seperti itu ya. Dan seorang yang penuh strategi. Angka 30, mungkin beberapa kalian umur 30 di sini. Gosip yang beredar tentang diri kamu akhir-akhir ini. Aku rasakan gini ya, beberapa dari teman-teman di sini energinya orang-orang membicarakan kamu lagi bercermin, kamu lagi refleks diri kamu, merenungi, kamu lagi memperbaiki diri, introspeksi diri. Dan energi di sini mungkin dulunya kamu selalu menghakimi diri kamu atau menghakimi orang lain, dan sekarang kamu tidak menghakimi diri kamu lagi. Kamu tidak menghakimi siapapun. Itu ya, energinya lebih refleks, merenung, perbaikin diri di sini. Introspeksi diri itu yang aku rasakan ya. Karena aku rasakan di sini orang-orang bicarakan kamu lagi berusaha untuk ya terima dengan apapun yang terjadi hari ini. Apapun yang terjadi dengan kondisi kamu, keadaan kamu berapa bulan ini, berapa minggu ini, dan kamu terima semuanya, kamu berserah kepada Tuhan, kepada sang pemilik hidup ini gitu ya. Dan pangeran gurun, orang-orang bicarakan kamu juga ya, perjalanan hidup kamu tidak mudah. Kamu sudah laluin semua, kamu sudah rasakan semua pahit, manis, asam, asinnya kehidupan ini. Kamu sudah rasakan semua. Kamu sosok yang kuat, sosok yang tangguh. Kalau kamu adalah seorang wanita yang nonton ini ya, strong woman, wanita kuat. Ya, kamu mampu bertahan hidup gitu ya. Walaupun situasi kamu ini tidak memungkinkan, tapi kamu bertahan hidup. Dan orang-orang membicarakan kamu juga kalau kamu adalah seorang wanita yang nonton ini ya, energi maskulin strong di dalam diri kamu, atau kamu sangat pemberani, penuh percaya diri. Dan ada energi macan, mungkin kalian dari sio macan, atau ada berapa orang di sini kayak segan, takut untuk mendekati kamu ya. Atau kamu sosok yang cukup disegani akhir-akhir ini gitu, sosok yang ditakutin gitu ya. Angka 19, mungkin beberapa lahir tanggal 19 di sini. Atau kamu pernah di titik rendah di tahun 2019 dan sekarang kamu bangkit. Ya, kamu sosok yang kuat sih.
Artinya dibicarakan beberapa orang dari beberapa kartu yang aku lihat di sini, artinya yang dibicarakan hal-hal positif tentang diri kamu ya, ada perubahan dalam diri kamu ya, dan kamu adalah sosok yang kuat gitu. Dan aku merasakan di sini juga orang-orang bicarakan kamu walaupun kamu ditempa. Aku ulangi kembali, walaupun kamu ditempa ujian, ditempa badai yang datang silih berganti dalam hidup kamu, tapi kamu mengikhlaskan. Ya, walaupun kamu ditempa badai, ditempa ujian, tapi pembawaan kamu tuh tenang. Kamu seperti pohon yang dihantam badai, dihantam angin yang kencang. Ya, tapi ya kamu pohonnya tidak berbunyi dan dahannya tidak patah. Itu yang dibicarakan orang-orang. Kamu seperti pohon yang ditempa badai, tapi nggak bersuara. Kamu ditempa ujian yang datang silih berganti dalam hidup kamu, tapi ya orang melihat kamu tenang-tenang saja, baik-baik saja, ya. Atau kamu sangat sabar menerima ujian yang diberikan Tuhan itu dalam hidup kamu. Ya, artinya yang diberikan Tuhan dalam hidup kamu. Kamu menerima ujian itu. Itu yang dibicarakan orang-orang. Atau ya orang-orang bicarakan juga ya kamu sekarang sangat sabar, mungkin sebelumnya di beberapa bulan yang lalu atau di beberapa tahun yang lalu kamu gak sabaran, selalu mengambil keputusan dengan terburu-buru atau tergesa-gesa atau sangat emosional atau temperamental. Sekarang tuh lebih sabar banget, tenang, pembawaannya hening, atau kehidupan kamu sekarang yang lebih tenang, hening, seperti pohon yang ditempa angin itu, atau pohon yang ditempah badai tapi nggak bersuara. Itulah diri kamu yang dibicarakan orang-orang di sini ya. Oke, aku ambil kartu tarotnya di sini. Gosip yang beredar ya tentang diri kamu akhir-akhir ini. Artinya gini teman-teman, apa yang dibicarakan orang-orang, jika yang dibicarakan hal positif ya tingkatkan hal-hal positif itu, dan sebaliknya jika yang dibicarakan hal-hal negatif ya kalau memang benar ya diperbaiki sedikit demi sedikit ya, perlahan demi perlahan. Kalau memang nggak benar ya abaikan saja, nggak usah digubris gitu ya. Gosip yang beredar tentang diri kamu akhir-akhir ini, ada perubahan yang sangat positif yang tidak terduga-duga dalam hidup kamu. Itu yang dibicarakan orang-orang ya. Perubahan yang salah satunya mungkin kamu kayak bisa menyelesaikan ujian yang datang silih berganti dalam hidup kamu, menyelesaikan badai. Artinya gini ya, seorang megang buku di sini, orang-orang bicarakan kamu kayak selalu belajar gitu ya. Ya, artinya gini, kamu selalu belajar, mungkin setiap ujian yang datang silih berganti dalam hidup kamu selalu belajar, kamu selalu memetik pembelajarannya dari ujian tersebut. Itu ya. Atau orang-orang bicarakan kamu sangat cerdas, berwawasan luas, suka mempelajari sesuatu, suka mempelajari hal-hal baru, atau memang kamu suka membaca buku, atau memang kamu di sini adalah seorang guru, dosen, atau mentor ya, atau ya aku rasakan juga orang-orang bicarakan ada peningkatan level ya. Mungkin dulu dimensi kamu tuh rendah banget, 3 dimensi, sekarang mungkin ada peningkatan menuju 4D atau 5D, menuju 4 dimensi atau 5 dimensi. Di sini ada peningkatan level ya. Mungkin dulu nggak sabaran, sekarang lebih sabar, lebih tenang, lebih hening. Itu salah satu perubahan yang positif yang terjadi dalam hidup kamu, dan itu tidak terduga-duga. Dan itu yang dibicarakan orang-orang. Ada sesuatu yang kamu pelajari dan kamu lulus. Entah yang kamu pelajari ini ya, entah kamu lagi lanjut studi saat ini, lanjut S1, S2, S3, atau inilah ujian kehidupan, ujian di bumi ini, dan kalian bisa lewatin, bisa menyelesaikan apapun tantangan, rintangan dalam hidup kamu bisa melakukan lompatan keyakinan. Ada peningkatan, ada perubahan yang terjadi dalam hidup kamu. Karena kamu ya ratu strategi. Kamu selalu membuat strategi gimana caranya untuk bisa menyingkirkan penghalang atau menyingkirkan penghambat yang. Oke, aku lanjut kembali ya. Gosip yang beredar tentang diri kamu akhir-akhir ini.
Aku rasakan gini, beberapa dari teman-teman ini, orang-orang bicarakan bahwa kalian mampu menyelesaikan sesuatu, mungkin kalian pernah terjebak dengan suatu hal, pernah mengalami kemandekan, stuck akan sesuatu, ya, dan kalian bisa keluar dari sesuatu yang membuat kalian terjebak ini. Dan kalian tahu caranya, gimana caranya untuk keluar dari sesuatu yang membuat kamu kayak kamu dibutahkan, kayak kamu nggak bisa bergerak gitu. Karena kamu ya pandai gitu ya. Kamu adalah ratu strategi, raja strategi gimana caranya untuk keluar dari sesuatu, mungkin keluar dari zona nyaman, sesuatu yang buat kamu terbelenggu, sesuatu yang buat kamu dibutahkan gitu ya. Sesuatu yang membuat kamu terjebak gitu. Dan kamu adalah pemenangnya. Itu sih. Aku rasakan orang-orang membicarakan diri kalian akhir-akhir ini ada perubahan sih yang sangat positif yang terjadi dalam hidup kalian. Gitu ya. Dan mungkin beberapa dari teman-teman sini cukup terkenal ya, mungkin kamu punya karir ya, adalah orang banyak mengenal kamu. Entah kamu seorang leader, seorang pemimpin ya, atau kamu seorang bos, atau kamu beberapa yang resonate ini seorang public figure, artis, youtuber, selebgram, atau seorang content creator yang sangat terkenal. Mungkin pengikut kamu, followers kamu, subscriber kamu membicarakan kamu, atau orang-orang terdekat kamu ya, siapapun mereka ini membicarakan kamu sekarang cukup sukses, cukup terkenal, seperti mendapatkan pengakuan dari publik ya. Kamu sosok yang penuh percaya diri di sini, menyala. Ya karena kunci untuk sukses ya confident, percaya diri teman-teman ya. Dan kamu memiliki percaya diri yang sangat kuat, semangat yang luar biasa, optimis untuk melakukan sesuatu, dan sangat passion, sangat berhasrat, sangat bergairah untuk melakukan sesuatu. Kamu tidak mudah menyerah, itu yang dibicarakan orang-orang. Makanya kamu pantas mendapatkan kesuksesan ini gitu. Iya. Orang-orang bicarakan diri kamu akhir-akhir ini di mana kamu cukup terkenal sih teman-teman. Terkenal. Semua mata orang tertuju kepada kamu. Kesuksesanmu, apa yang kamu raih. Sepertinya berapa dari teman-teman, walaupun kamu bukan seorang content creator, mungkin dalam karir kamu cukup diandalkan, atau kalian seorang leader, seorang pemimpin tadi gitu ya, atau beberapa dari teman-teman seperti mendapatkan penghargaan, lulus dari universitas ini dan mendapatkan penghargaan, mendapatkan beasiswa ya, apapun penghargaan ini yang kamu dapatkan, yang membuat orang itu kayak mengagumi. Apapun penghargaan yang kamu dapatkan, kemenangan yang kamu dapatkan, pencapaian yang kamu dapatkan di sini. Zodiak Leo strong. Ada juga dari Air Sign, Gemini, Libra, dan Aquarius di sini. Ya. Gosip yang beredar tentang diri kamu akhir-akhir ini. The Judgment. Artinya gini teman-teman ya, energi The Judgment ini penghakiman ya. Artinya orang-orang membicarakan kalian di sini adalah kalian baru selesai menyelesaikan sesuatu, entah ini menyelesaikan karma kamu sendiri di masa lalu, atau karma leluhur yang kamu harus selesaikan dan kamu mampu menyelesaikan itu. Atau kartu The Judgment ini terkait ya, kalian di sini mirip dengan kartu pertama tadi, seperti sesuatu yang kalian semua itu ikhlaskan, serahkan semua kepada Tuhan, kepada Sang Pemilik hidup ini. Energi berserah di sini. Energi berpasrah, energi mengikhlaskan. Maka ketika kamu berserah kepada Tuhan, mengikhlaskan semua kepada Tuhan, maka perubahan yang positif ini terjadi dalam hidup kamu. Maka kamu adalah pemenangnya. Dan orang-orang membicarakan itu. Ya, dan aku lihat dengan kartu The Judgment di sini, orang-orang bicarakan di sini ya, bahwa kamu sekarang lebih spiritual, atau lebih religius, atau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih berserah gitu. Lebih berserah. Pisces ya. Pisces. Dan aku melihat juga ya, mungkin ada seseorang yang diam-diam mengagumi kamu di sini, membicarakan kalian ya, membicarakan perubahan di dalam diri kalian. Ada Aries,
Ya, mungkin orang yang pernah meninggalkan kamu, pernah ghostingin kamu, yang membicarakan kalian, atau kamu yang pernah meninggalkan seseorang ini, pernah ghosting seseorang ini yang membicarakan kalian. Karena ada seorang dari masa lalu, beberapa dari teman-teman kalian dealing dengan seorang dari masa lalu, atau mantan, entah mantan pasangan, mantan kekasih, mantan bos, mantan atasan kalian, siapapun seseorang ini. Ya, seorang dari masa lalu membicarakan kalian, memikirkan kalian, memantau kalian juga, ya, mencari tahu kabar kalian dari kejauhan, ya. Dan orang ini masih mencintai kalian, ya. Ada Pisces, Leo, Aries, Virgo di sini strong, ya. Mungkin beberapa kamu dealing dengan zodiak tersebut, ya. Itu, dan aku melihat juga di sini orang-orang membicarakan kamu sangat sensitif, ya. Beberapa yang resonate, kamu sangat sensitif dan kamu sangat kemudian susah ditebak. Mungkin kadang kamu bicara, kadang kamu diam 1000 bahasa, atau mungkin saat ini kamu banyak diam, banyak ngelamun, banyak, ya. Mungkin aku rasakan juga orang-orang membicarakan kamu sedikit judes di sini, tidak banyak bicara gitu, ya. Kenapa? Kenapa tidak banyak bicara? Oke, aku ambil kartu yang lain. Gosip yang beredar tentang diri kamu akhir-akhir ini. Iya, keindahan mata. Artinya gini, ya, mungkin dulu kamu selalu menghakimi diri kamu atau menghakimi orang lain, atau selalu negatif thinking, selalu berprasangka buruk tentang diri kamu sendiri kah, atau tentang orang lain. Dan sekarang perubahan di dalam diri kamu selalu positif expectation, selalu punya harapan positif, entah itu tentang diri kamu sendiri maupun tentang orang lain. Keindahan mata, atau orang-orang membicarakan, ya, aura yang kalian pancarkan berbeda. Ada keindahan yang kalian pancarkan dari mata kalian, atau pandangan kalian berubah sekarang. Itu yang dibicarakan orang, dan kalian sekarang itu punya kejelasan hidup, yang mungkin di beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu kalian tidak punya kejelasan hidup gitu. Kalian stuck akan sesuatu, ya. Oke, ya, gosip yang beredar tentang diri kamu. Mungkin dulu kamu orang yang suka beradu konflik, beradu argumen, beradu ego dengan yang lain, atau dengan diri kamu sendiri. Sekarang gak lagi. Kamu lebih tenang, lebih hening, lebih sabar. Itu yang dibicarakan orang. Iya, baru aja aku ngomong kamu lebih tenang, lebih hening, kartunya muncul lagi. Artinya gini teman-teman, jika yang aku bacakan ini benar, ya, tingkatkan hal-hal positif ini. Karena yang dibicarakan orang tentang diri kamu akhir-akhir ini, kamu seperti pohon yang istirahat, walaupun ditempa badai, dihantam angin, tapi nggak bersuara, nggak berbunyi, dan dahannya nggak patah. Itu contoh kecil. Dan diri kamu di sini yang dibicarakan orang-orang yang dihantam ujian, tapi kalian nggak bersuara. Kalian lebih tenang, lebih hening, dan lebih sabar, kayak menerima ujian itu, ya. Itu yang dicari Tuhan. Artinya gini, ya, apapun yang terjadi dengan diri kita, dengan kehidupan kita, ujian datang silih berganti dalam hidup kita, dan kita menerima ujian tersebut. Karena ujian itu terjadi dalam hidup kita tuh, teman-teman. Kalau Tuhan mengizinkan, maka itu akan terjadi. Ketika kita mengikhlaskan, menerima ujian tersebut dengan lapang hati, dengan tenang, maka kita lulus dalam ujian tersebut. Dan itu yang terjadi dengan diri kamu, dan itu yang dibicarakan orang-orang. Kamu dihantam badai, tapi kamu pembawanya tenang, sabar, menerima gitu, ya. The High Lady of Love and Compassion. Oke, aku lanjut kembali. Tadi berapa menit aku skip, ya, karena memorinya penuh. Dan gosip yang beredar tentang diri kamu, aku ulangi kembali. Kalau kamu seorang wanita, ya, aku rasakan kamu mampu membalancekan energi feminim dan energi maskulin dalam diri kamu. Kadang saatnya kamu berlogika, seorang wanita yang pintar menyusun strategi. Kadang juga kamu seorang yang sangat empat, belas asihnya tinggi, dan cinta kasih sayangnya tinggi, gak tegaan. Kalau kamu seorang pria juga, ya,
Kamu bisa membalanskan energi maskulin dan energi feminim di dalam diri kamu. Kadang kamu berlogika, tegas, kadang juga kamu yang gak tegaan. Pria yang gak tegaan, penuh kasih sayang, pria yang tenang. Itu yang kurasakan di sini. Dan orang-orang membicarakan kamu di sini ada kelinci. Anda kalian dari sio kelinci di sini, sio macan, sio naga. Ya, kalian itu cerdas tapi ada cerdiknya. Cerdiknya bukan berarti manipulatif atau tricky, itu beda ya. Kamu cerdik lebih ke strategi demi hal baik, demi kebaikanmu. Bukan merugikan orang lain, tapi berguna untuk dirimu. Ya, kamu cerdas tapi ada cerdiknya. Itu yang dibicarakan orang-orang. Tingkatkan kecerdasanmu, kecerdikanmu dan ratu strategi atau raja strategi di sini. Kamu adalah seorang the wise woman of Wonderland, wanita bijak di negeri ajaib. Kalau kamu seorang pria yang nonton ini, aku rasakan ya, kamu adalah pria yang energi feminim strong dalam diri kamu, yang ajaib. Dan kalau kamu adalah seorang pria nonton ini ya, seorang wanita yang nonton ini ya, wanita bijak di negeri ajaib. Kamu sangat bijak dan orang-orang bicarakan ya, kehidupan kamu banyak keajaibannya, banyak miracle-nya, banyak mujizat yang terjadi dalam hidup kamu. Mungkin orang-orang bertanya-tanya, kok kamu cerdas ya, kok kamu cerdik juga, pintar menyusun strategi juga gitu. Itu yang dibicarakan orang-orang di sini. Dan aku melihat ya hal-hal positif sih yang dibicarakan orang-orang tentang diri kamu akhir-akhir ini, dan tingkatkan hal-hal positif tersebut ya. Aku akhirin, bentuk like ya, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.